أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah wa ta'ala dan memberkahi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita akan kembali mempelajari dan mendalami dalam bahasa Arab. Dari mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab adalah jaga baik lisan maupun tulisan dari kesalahan. Karena kesalahan bahasa itu kebanyakannya adalah terjadi pada dua. Pertama adalah salah dalam melafadzkan, salah dalam mengucapkan, tidak sesuai dengan kaidah yang bahasa. Salah dari kesalahan meminimalkan kesalahan yang terjadi baik pada lisan maupun pada tulisan. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari menuliskan suatu surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kepada khalifah. Maka ditulislah surat tersebut oleh sekretaris beliau. Di antara tulisan sekretaris Abu Musa al-Asy'ari yang ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tertuliskan dalam sepucuk surat tersebut kalimat min Abu Musa al-Asy'ari. Maka tulisan ini jelas secara kaidah adalah salah, karena tertuliskan apa? Min Abu Musa al-Asy'ari. Nanti akan kita ketahui apa kesalahannya. Nanti insyaallah akan ada pelajarannya, sehingga nanti kita akan mengetahui apa kesalahan dari tulisan tersebut. Seharusnya apa? Seharusnya adalah min Abi Musa al-Asy'ari. Maka sesampainya surat tersebut di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, maka beliau terkejut. Bagaimana mungkin sebuah surat resmi dari bawahan kepada atasannya, bahkan kepada sang khalifah, itu ditulis dengan tulisan yang salah. Maka kemudian beliau mengirim kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan di antara
uh, isi surat ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah beliau mengatakan ya anqanni katibaka suta. Ya. Kata Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari adalah untuk mencambuk ya sekretarisnya tersebut, juru tulisnya tersebut karena dia telah salah dalam menuliskan ya kalimat dalam bahasa Arab. Apa faedah yang kita ambil dari kisah tersebut? Ya, yang pertama, seorang khalifah, seorang Umar, seorang Amirul Mukminin, ya, beliau masih sangat perhatian dalam masalah bahasa. Dalam masalah bahasa beliau tidak meremehkan. Ya, ketika terjadi kesalahan dan beliau mengetahuinya, beliau menegurnya, bahkan memberikan hukuman, ya, bagi yang salah dalam masalah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang kedua adalah jika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu bahasa telah terjadi kesalahan dalam masalah bahasa, maka bagaimana lagi dengan di zaman kita? Ya. Maka ya pantas sajalah kalau di zaman kita bukan saja orang salah dalam mengucapkan kalimat, ya, bisa jadi banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang bahasanya sendiri. Banyak dari umat Islam yang tidak mengerti tentang bahasanya sendiri. Ya. Oleh karena ini adalah tugas dari kita semuanya ya untuk menghidupkan kembali, untuk menjaga keutuhan dari bahasa Arab ini. Kalau bukan kita ya yang menjaga tentang keutuhan bahasa Arab ini, kemudian siapa lagi? Siapa yang akan ya menjaga keutuhan dari bahasa umat Islam, bahasa Arab ini? Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berjalan dan bertemu dengan sekelompok para pemuda. Ya. Sekelompok para pemuda yang mereka sedang belajar memanah. Tetapi semua panah ya, itu tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Maka para pemuda itu pun ya sambil beralasan dia mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, inna qaumun muta'allimin. Maksud mereka adalah, wahai Amirul Mukminin, kita itu masih belajar, ya wajarlah kalau ya terjadi salah. Artinya anak panah kita tidak ada yang ya terkena mengenai sasaran. Kita kan masih belajar. Hanya saja diungkapkan dengan kalimat inna qaumun muta'allimin. Dan ini jelas salah dalam kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Seharusnya bagaimana? Ya. Seharusnya adalah inna qaumun muta'allimun. Insyaallah nanti akan kita pelajari ya sehingga kita akan mengetahui kesalahannya. Nah, oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, mendengar kalimat itu diucapkan oleh para pemuda ya, tetapi mengucapkannya dengan ungkapan yang salah. Beliau mengatakan wallahi la khata'ukum fi lisanikum asyaddu alayya min khata'ikum fi ramyikum. Kata beliau Umar bin Khattab, demi Allah, kesalahan kalian pada lisan-lisan kalian itu menurut saya itu jauh lebih parah daripada kesalahan kalian dalam masalah memanah. Kita lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sangat memperhatikan dalam masalah ya kaidah bahasa Arab ini. Oleh karenanya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, maka ini akan menjadi ya motivasi bagi kita ya untuk kita bersemangat mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa kita. Bahasa Arab adalah bahasanya umat Islam, bahasanya kaum muslimin yang
kita harus mengetahui, kalau bukan kita, orang-orang yang menjaga tentang keutuhan bahasa Arab, siapa lagi yang akan menjaga bahasa Arab ini? Tapi baiklah para ikhwan dan akhwat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali mempelajari kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Akan kita bahas satu masalah yang sangat penting sekali dalam kaidah bahasa Arab, yaitu kita akan membahas tentang permasalahan isim apabila ditinjau dari penunjukan jumlah bendanya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas isim ditinjau dari jenisnya, terbagi menjadi dua kelompok. Ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Nah, sekarang kita teruskan, sekarang kita lanjutkan masih tentang pengenalan kita, masih tentang pengetahuan kita tentang isim, sehingga pengetahuan kita betul-betul mendalam, betul-betul kita tahu tentang seluk-beluk isim itu. Isim ditinjau dari jumlah bendanya. Target yang akan kita peroleh dalam mempelajari satu materi ini adalah, pertama, kita akan mengetahui tentang perbedaan isim mufrad, isim mutsanna, dan isim jamak. Beserta masing-masing contohnya. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti kita akan bisa menyusun atau membuat isim yang asalnya mufrad menjadi bentuk mutsanna dan bentuk jamak. Dan yang ketiga adalah kita akan mengenal dan mengetahui tentang bentuk-bentuk jamak. Ini insya Allah yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita yang ketiga ini. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Disebutkan bahwa isim apabila ditinjau dari penunjukan jumlahnya maka terbagi menjadi tiga kelompok. Jadi isim apabila dilihat dari sisi isim itu secara jumlah, secara bilangan, menunjukkan jumlahnya, maka dikelompokkan menjadi tiga kelompok ini. Pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang secara jumlah, secara bilangan menunjukkan jumlah satu, menunjukkan jumlah tunggal. Artinya, ketika lafadz itu diucapkan, maka maknanya adalah jumlahnya satu. Secara otomatis menunjukkan bahwa jumlahnya, bendanya adalah satu. Contoh, kalau kita mengatakan kitabun, kita terjemahkan, kita artikan sebuah kitab. Artinya bendanya adalah satu. Ketika kita mengatakan al-qalamu, kita artikan sebuah pena. Berapa penanya? Satu. Itulah yang dimaksud dengan isim mufrad. Dan isim mufrad itu adalah asal dari semua, jadi asal dari lafaz. Artinya asal dari semua mufradat, asal dari semua kosakata bahasa Arab adalah mufrad. Menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah isim mutsanna. Diperhatikan istilahnya, yang kedua adalah isim mutsanna. Mutsanna, karena kita yaitu isim muannats. Yang kita bahas sekarang adalah mutsanna. Diperhatikan istilahnya karena ada agak mirip. Jadi kelompok yang kedua adalah isim mutsanna. Adapun isim mutsanna adalah isim yang secara jumlah menunjukkan jumlah dua. Jadi jumlahnya menunjukkan dua.
Apa contohnya? Contohnya adalah al-qalamani. Al-qalamani artinya dua pena. Berapa jumlahnya? Dua. Ya, dua buah pena. Contoh yang kedua, ar-rajul. Ya, artinya dua orang laki-laki. Ini mutsanna dua. Ya. Nanti akan kita pelajari bahwa isim mufrad bisa diubah ya dan dipindah menjadi bentuk mutsanna. Ya, sebentar lagi akan kita pelajari insyaallah, tapi yang jelas isim mutsanna adalah secara jumlah ya menunjukkan arti dua. Baik. Itu golongan yang kedua. Kemudian golongan adalah isim jamak. Yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Maksudnya adalah hitungan tiga. Lebih dari dua artinya tiga ke atas. Ya. Nah, isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Lebih dari dua artinya hitungan tiga dimulai dari angka tiga sampai seterusnya. Ya. Bilangan 4 adalah jamak. 5 jamak, 10 jamak, 100 jamak, 1.000.000 jamak. Jadi jamak itu intinya mulai dari angka 3 ke atas. Kalau mufrad cuma 1. Mutsanna cuma 2. Kalau jamak dimulai dari angka 3 sampai ke atas, sampai tak terhingga. Itu namanya bilangan jamak. Taib. Kemudian selanjutnya isim jamak, isim yang menunjukkan bilangan 3 ke atas, itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Ya, dibedakan menjadi 3 macam. Pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jam'u mudzakkar salim. Apa itu istilah jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah hitungan lebih dari 2, bilangan jamak, bilangan lebih dari 2, ya 3 ke atas, yang menunjukkan laki-laki. Artinya yang dihitung, bilangan yang dihitung adalah kelompok ya mudzakkar, dan mudzakkar kita sudah tahu istilah mudzakkar artinya laki-laki. Nah, maka berarti jamak mudzakkar salim adalah hitungan 3 ke atas ya dari golongan para ya. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah al-mudarrisuna. Ini al-mudarrisuna artinya para guru tetapi yang laki-laki. Ya, para guru yang laki-laki. Para guru itu artinya banyak. Minimal 3 ke atas. Kemudian contoh yang kedua muslimina. Ya, muslimina kita sering artikan kaum muslimin atau orang-orang muslim, artinya banyak. Ya. 3 orang muslim ke atas kita mengatakan muslimin. Ya, 10 muslimin, ya. 3 orang muslim lebih kita katakan kepada golongan jamak. Ini bentuk jamak yang pertama. Ya, jamak mudzakkar salim, hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan kepada laki-laki. Dan di sana masih ada contoh-contoh yang lain yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian kelompok yang kedua adalah dari bentuk-bentuk jamak. Ya, dari bentuk-bentuk jamak yang kedua adalah yang disebut dengan jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim. Maka ini kebalikan dari yang pertama tadi. Ya, kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi adalah jamak mudzakkar. Ya. Berarti yang dihitung itu adalah laki-laki. Kalau sekarang jamak muannats salim, muannats artinya perempuan. Maka berarti jamak muannats salim adalah hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Artinya yang dihitung, benda yang dihitung itu adalah kaum wanita.
Contohnya misalkan kata al-mudarrisatu. Al-mudarrisat artinya para guru wanita. Guru-guru ya, yang wanita. Contoh yang kedua, muslimatin. Artinya adalah orang-orang muslimah. Muslim wanita, para muslim wanita. Nah, jadi yang dihitung adalah para wanita. Perbedaan nomor 1 dengan nomor 2, kalau jamak mudzakkar salim yang dihitung laki-laki. Kalau jamak muannats salim yang dihitung adalah ya perempuan. Nah, kemudian ada satu golongan lagi dari golongan jamak, ya, yaitu yang disebut dengan jamak taktsir. Jamak taksir ya, adalah hitungan lebih dari 2. Ya. Artinya bilangan jamak selain kedua bentuk jamak di atas. Selain bentuk jamak mudzakkar salim dan selain bentuk jamak muannats salim. Akan kita jelaskan nanti dan akan kita sebutkan bahwa jamak mudzakkar salim punya kekhususan. Jamak muannats salim juga punya kekhususan. Nah, jamak taksir adalah bentuk jamak yang menunjukkan hitungan 3 ke atas, tetapi dia bentuknya berbeda dari yang pertama dan berbeda dari yang kedua. Tidak seperti bentuk jamak mudzakkar salim, tidak seperti bentuk jamak muannats salim. Itulah jamak taksir. Taib, kenapa jamak perlu dibedakan menjadi 3? Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Kenapa harus dibedakan? Kan sama-sama menunjukkan hitungan 3 ke atas. Kita bedakan karena hukumnya berbeda. Perlakuannya beda. Ya. Sehingga nanti kalau kita sudah masuk dalam pembahasan, ya, menggabungkan satu kata dengan kata yang lain, membentuk sebuah jumlah, membentuk sebuah kalimat, ya, di sana nanti akan kita ketahui perbedaannya. Hukum jamak mudzakkar salim itu berbeda. Hukum salim berbeda dengan jamak taksir. Ya, oleh karenanya kita bedakan ya golongannya, karena masing akan ada konsekuensi sendiri-sendiri. Selanjutnya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan tadi di awal bahwa hukum asal sebuah kata adalah mufrad. Jadi isim mufrad, isim yang menunjukkan arti tunggal, yang menunjukkan jumlah 1, itu adalah asal semua lafaz. Ya. Lah, isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah 1, itu bisa kita ubah ya menjadi bentuk isim mutsanna, sebagaimana bisa juga kita ubah menjadi bentuk jamak dengan kaidah-kaidah tertentu. Ya, sebuah isim mufrad bisa diubah menjadi mutsanna dan bisa diubah menjadi bentuk jamak. Lah, Anda akan kita pelajari bagaimana kaidah merubah isim mufrad, ya, isim yang asalnya mufrad menunjukkan jumlah 1 akan kita ubah menjadi mutsanna yang menunjukkan arti 2 dan akan kita ubah menjadi bentuk jamak yang maknanya menunjukkan hitungan 3 ke atas. Kita mulai dari pembentukan isim mutsanna. Pembentukan isim mutsanna. Cara pembentukan isim mufrad dapat dibentuk dan diubah menjadi mutsanna dan jamak dengan cara berikut. Ya, ini adalah kaidah dalam mengubah bentuk mufrad menjadi mutsanna dan jamak. Pertama, pembentukan isim mutsanna. Ini sangat penting sekali. Ya, ini sangat penting yang harus kita pahami agar kita bisa mengubah isim yang asalnya mufrad menjadi bentuk mutsanna. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah dengan cara menambahkan alif nun atau ya nun. Ya, menambahkan. Berarti asalnya tidak ada. Pada isim mufrad tidak ada.
kemudian kita tambahkan. Apa yang ditambahkan? Alif nun atau ya nun. Ditambahkan di mana? Ditambahkan di akhir isim mufrad. Jadi nambahkannya bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir kata. Di akhir isim mufrad. Kemudian harokatnya nun pada tambahan tadi alif nun dan ya nun. Huruf nun harokatnya harus selalu di kasrah. Tidak boleh yang lain. Harus selalu di kasrah. Kemudian harokat sebelum ya dan sebelum alif. Tadi kan tambahannya adalah alif nun atau ya nun. Ya, harokatnya nun di kasrah. Harokat sebelum alif, ya sebelum alif nun dan sebelum ya nun adalah harus selalu di fathah. Ini kaidah cara membuat isim mufrad menjadi mutsanna. Ya. Kita ulang, caranya adalah kita ambil isim mufrad. Ya, kita ambil isim mufrad apapun dia. Ya. Karena dalam kaidah semua isim mufrad tanpa terkecuali, semua isim mufrad bisa diubah dan dipindah menjadi isim mutsanna tanpa terkecuali. Bagaimana caranya? Caranya kita ambil isim mufrad, ya. Tidak ada yang dikurangi, baik hurufnya maupun harokatnya tidak ada. Cuma ditambah di akhir, ya, lafaz tersebut tambahan alif nun atau tambahan ya nun. Contoh di sini adalah kata kitabun. Ini mufrad. Artinya sebuah kitab. Ya, jumlahnya 1. Kalau kita ingin mengatakan menjadi mutsanna, ya, membuat jadi mutsanna adalah dengan ditambahkan ya nun atau alif nun. Tambahkan alif nun atau ya nun. Nunnya di kasrah. Jangan lupa nun di kasrah. Dan sebelum alif dan atau sebelum ya adalah di fathah. Sehingga setelah kita tambahkan menjadilah ya lafadznya kitabani dan kitabaini. Ya. Kitabani, kitabaini. Sekarang telah menjadi isim mutsanna. Ya, kalau isim mutsanna menunjukkan arti 2, berarti kita artikan kitabani atau kitabaini 2 buah kitab. Kalau kitabun mufrad 1 kitab. Tapi kalau sudah berubah menjadi mutsanna, dalam mengartikannya harus diubah menjadi jumlah 2, ya. 2 buah kitab. Kaidah ini bisa diterapkan kepada semua isim mufrad ketika diubah menjadi mutsanna. Ya, misalkan contoh yang lain kalau kita mengatakan misalkan kata qalamun. Ya, qalamun itu sebuah pena. Kalau kita tambahkan alif nun di akhirnya akan menjadi qalamani. Ya, nunnya di kasrah. Kalau kita tambahkan ya nun di akhirnya akan menjadi qalamaini, ya, nunnya di kasrah juga. Nah, kemudian masih ada contoh yang kedua di situ. Contoh yang kedua adalah at-talibu, ya, at-talibu artinya seorang murid, 1 murid, mufrad, ya. Kalau kita ingin mengatakan 2 orang murid, bagaimana caranya? Tinggal ditambahkan di akhirnya tambahan tadi, alif nun atau ya nun. Maka akan menjadi at-talibani atau at-talibaini. Ya, at-talibani atau at-talibaini. Artinya 2 orang murid laki-laki. Ini adalah kaidah, ya. Dengan kaidah ini kita bisa membuat apapun bentuk isim mutsanna. Ya, apapun bentuk isim mutsanna. Ya. Kita sudah tahu kita sudah hafal misalkan beberapa contoh mufradat. Kosakata ya selain kata qalamun, selain kata kitabun, ya selain kata at-talib yang kemarin sudah kita lewati beberapa contoh. Misalkan ar-rajulu, seorang laki-laki.
Ya, ar-rajulu seorang laki-laki. Dibuat musanna bagaimana? Tambahkan alif nun menjadi ar-rajulani. Ingat nunnya di kasrah, sebelum alif di fathah, ya. Ditambahkan ya nun menjadi ar-rajulaini. Ya, nunnya di kasrah dan seterusnya. Nanti bisa diperbanyak sendiri, ya, dipraktekkan sendiri agar lebih menguasai tentang kaidahnya. Nah, itu kaidah dalam membentuk isim mutsanna. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan isim jamak. Sebagaimana isim mutsanna, dia adalah diubah, hasil perubahan dari mufrad menjadi mutsanna. Maka isim jamak juga sama. Asalnya mufrad, kemudian diubah menjadi bentuk jamak. Ya, menjadi bentuk jamak. Tadi kita bahas jamak, ya, itu ada berapa kelompok? Ada 3. Ya, tadi kita bahas bahwa isim jamak yaitu isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2, 3 ke atas, itu ada 3 golongan, ada 3 kelompok. Pertama adalah jamak mudzakkar salim, ya. Kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Kan gitu. 3 kelompok dari jamak. Maka akan kita bahas satu-satu. Bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim, bagaimana cara membuat jamak muannas salim, dan bagaimana cara membuat jamak taksir, ya. Nah, kita mulai dulu kelompok yang pertama, bagaimana kaidah membuat jamak mudzakkar salim. Disebutkan di sini pada halaman 26, pembentukan isim jamak. Pertama, jamak mudzakkar salim. Disebutkan bahwa isim mufrad, ya, isim mufrad yang bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim adalah yang terpenuhi salah satu dari 2 syarat berikut. Artinya, tidak semua isim mufrad bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim hanya yang terpenuhi syarat saja. Berbeda dengan isim mutsanna. Tadi kita katakan kalau isim mutsanna, isim yang menunjukkan jumlah 2 mutsanna, semua isim mufrad bisa dipindah menjadi isim mutsanna tanpa terkecuali. Ya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim ternyata tidak semua isim mufrad bisa. Hanya isim mufrad tertentu saja. Hanya isim mufrad yang terpenuhi syarat saja. Apa syarat isim mufrad yang bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim? Yang pertama, syaratnya adalah dia itu adalah nama orang laki-laki yang berakal. Nama orang laki-laki, bukan nama wanita. Tapi nama orang laki-laki yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Berarti kalau ada nama orang laki-laki, ya, dan diakhiri dengan ta marbutah, seperti yang kemarin kita bahas. Contohnya apa? Misalkan seperti kata Muawiyah. Muawiyah nama orang laki-laki, ya, tetapi diakhiri dengan ta marbutah. Ya, misalkan contoh kata Hamzah, ya, kata Talhah, kata Ubaidah, ya, itu semua nama orang laki-laki, tapi diakhiri dengan ta marbutah. Maka nama orang laki-laki ini, meskipun dia mudzakkar, tidak terpenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Tidak bisa dibuat menjadi jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi syarat. Syaratnya adalah tidak boleh diakhiri dengan ta marbutah. Apa contohnya yang terpenuhi syarat? Contoh, ya, misalkan nama Muhammadun, Muhammad nama orang laki-laki, tidak ada ta marbutahnya, ya, maka ini bisa kita buat jamak mudzakkar salim. Contoh yang kedua, kata Zaidun, Zaid nama orang laki-laki, ini juga tidak ada ta marbutahnya,
Ini bisa. Ya. Contoh lain misalkan ya nama orang laki-laki misalkan Mahmudun, Mahmud. Ya, atau Hamidun, Hamid. Ya, atau Adil, ya. Nama orang laki-laki yang penting tidak ada tak marbutohnya. Ini yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, yang juga bisa dijadikan jamak adalah sifat laki-laki yang berakal. Sifat laki-laki yang berakal. Dia bukan nama tapi sifat. Contoh di sini kata mukminun. Mukmin artinya seorang mukmin. Orang mukmin lagi, dia itu sifat. Bukan nama, karena namanya siapa namanya seorang mukmin kan itu. Maka mukmin adalah sifat. Ya. Ya. Namanya Zaid dan Zaid itu adalah seorang muslim. Maka muslim adalah kata sifat. Ya, mensifati seseorang. Nah, hanya dua dari kelompok yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Oleh karenanya nanti ketika kita ingin membuat jamak mudzakkar salim harus dicek dulu. Dilihat dulu terpenuhi syarat enggak. Ya, penuhi syarat bisa kita buat. Kalau tidak, maka jangan dibuat menjadi jamak mudzakkar salim. Jika terpenuhi syarat, ya, jika terpenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Bagaimana cara menyusunnya? Bagaimana caranya? Adalah sebagai berikut. Cara membuatnya adalah dengan menambahkan di akhir isim mufrad yang terpenuhi syarat tadi. Apa? Dengan tambahan waw dan nun. Ya, tambahannya adalah waw dan nun. Yang sebelumnya dhammah, maksudnya sebelum huruf waw ada dhammah, dan atau tambahan ya nun yang sebelumnya di kasrah, sebelum ya di kasrah. Kita ulang. Jamak mufradnya harus terpenuhi syarat. Ya, yang kedua, bagaimana cara menyusunnya? Sama dengan cara menyusun isim mutsanna di akhir, ya, di akhir kata. Hanya beda lafaz tambahannya. Kalau tadi isim mutsanna ditambahkannya adalah alif nun ya nun, ya, alif nun ya nun. Sekarang jamak mudzakkar salim itu tambahan lafadznya adalah waw nun dan atau ya nun. Ya. Perbedaan yang kedua, kalau isim mutsanna tadi nunnya harokatnya apa? Kasrah, selalu kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya selalu di fathah. Ya. Makanya ini tidak boleh tertukar. Kadang-kadang kalau masih baru pertama belajar, ya, nanti akan tertukar-tukar. Ya, maksudnya membentuk mutsanna ternyata menggunakan tambah ya. Kalau nunnya mutsanna di kasrah, nunnya jamak di. Kemudian yang paling penting juga adalah ketika kita menambahkan waw dan nun, maka harokat sebelum waw dhammah. Sebelum waw dhammah. Dan ketika kita menambahkannya dengan tambahan ya nun, maka harokat sebelum ya adalah kasrah. Ya, adalah kasrah. Baik, sekarang kita praktekkan bagaimana. Contoh di sini adalah tadi contoh yang misalkan kata Muhammadun. Muhammad, ya, nama orang laki-laki. Satu orang, ya, seorang Muhammad. Kita ingin mengatakan Muhammad banyak, atau kita sebut dengan istilah para Muhammad. Muhammad banyak. Bagaimana caranya? Tambahkan di akhir kata Muhammad tambahan waw nun atau ya nun. Ketika kita tambahkan waw dan nun menjadilah Muhammaduna. Muhammaduna.
Lihat nunnya di fathah, ya. Kemudian sebelum waw di dhammah. Dunnya para Muhammad. Ketika kita tambahkan ya dan nun di akhirnya akan menjadi Muhammadina. Lihat nunnya di fathah sebelum ya di kasrah. Jangan sampai di fathah. Ya. Yang di fathah nunnya saja sebelum ya di kasrah menjadi Muhammadina. Ya. Muhammaduna atau Muhammadina itulah jamak mudzakkar salim. Ya, itulah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak muannas salim. Bagaimana cara membuat, cara menyusun jamak muannas? Cara membuatnya ada yaitu dengan bahkan diratapi yang muannas. Ya. Dari sini kita tahu bahwa isim mufrad yang bisa dibuat menjadi jamak muannas salim hanya isim mufrad yang muannas. Hanya isim mufrad yang muannas. Karena jamak muannas salim artinya adalah hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan muannas para wanita. Maka jangan sampai ya isim mufrad yang mudzakkar lalu kita buat jamak muannas salim, ini jelas salah. Ini tidak terpenuhi syarat. Ya, maka berarti syaratnya adalah mufradnya harus muannas. Harus muannas. Baik muannasnya adalah muannas hakiki yang menunjukkan manusia atau binatang, atau muannasnya muannas majazi, silahkan boleh. Baik hakiki maupun majazi, tidak ada masalah. Yang penting harus
muannas. Taib, ya. Kita ulang, cara membuat jamak muannas salim adalah dengan menambahkan di akhir isim mufrad yang muannas. Apa tambahannya? Tambahannya adalah alif dan ta. Ya, hanya adalah alif dan ta. Ya. Kemudian harokatnya ta ada dua pilihan. Pertama, boleh di dhammah. Yang kedua, boleh di kasrah. Pilihannya cuma dhammah dan kasrah, tidak ada fathah. Ya. Jadi cara membuat jamak muannas salim ini lebih mudah lagi daripada jamak mudzakkar salim sebelumnya. Karena tambahannya sama, cuma alif dan ta. Ya. Ta-nya boleh di dhammah, boleh di kasrah. Kemudian dan huruf sebelumnya di fathah. Maksudnya harokat sebelum alif, ya sebelum alif ta adalah harokatnya harus di fathah, tidak boleh yang lainnya. Nah, kemudian bila ada ta marbutah maka dibuang dulu. Maksudnya adalah kalau isim mufradnya itu diakhiri dengan ta marbutah. Misalkan kata saburatun ada ta marbutahnya. Kata sayyaratun ada ta marbutahnya, maktabatun ada ta marbutahnya. Ketika ingin dibuat jamak muannas salim, ta marbutahnya hilangkan dulu. Hilangkan dulu baru ditambahi alif dan ta. Sekarang kita praktekkan kaidah ini. Pertama, contoh kata Zainab. Zainab tentunya adalah nama wanita. Ya, berarti dia muannas. Ya, berarti adalah Zainab adalah isim muannas. Kalau begitu terpenuhi syarat untuk dibuat jamak muannas salim. Kemudian kita tambahkan tambahan alif dan ta. Ketika kita tambahi alif dan ta yang harokatnya dhammah jadilah Zainabatun. Ketika kita tambahi alif dan ta yang harokatnya ta itu kasrah jadilah Zainabatin. Ya. Zainabatun atau Zainabatin artinya adalah para Zainab, jamak. Ya, sekarang menunjukkan bilangan 3 ke atas. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua adalah kata talibatun. Talibah artinya adalah murid wanita atau santriwati, ya, santriwati, ya, yang perempuan. Ya, karena diakhiri dengan ta marbutah berarti muannas. Taib, kita lihat di sini kata talibatun diakhiri dengan ta marbutah. Ya. Maka ingat kaidahnya tadi kalau ada isim diakhiri dengan ta marbutah sebelum ditambahkan alif dan ta, maka ta marbutahnya dibuang dulu, dihilangkan. Ya. Baru kita tambahi alif dan ta, maka akan menjadi talibatun atau talibatin, ya, artinya para murid wanita. Sekarang sudah bilangannya berubah menjadi bilangan jamak. Nah, contoh yang ketiga kata saburatun, ya, saburatun artinya sebuah papan tulis mufrad. Ini juga sama diakhiri dengan ta marbutah, ya, diakhiri dengan ta marbutah. Ya, maka buang ta marbutahnya baru ditambahkan alif dan ta, maka akan menjadi saburatun atau saburatin, artinya papan tulis yang banyak. Ya, papan tulis yang banyak bilangannya 3 ke atas. Inilah cara menyusun, cara membuat isim mufrad menjadi bentuk jamak muannas salim. Kaidahnya insya Allah lebih mudah. Ya, pokoknya ditambahkan di akhir kata, ya, tambahan alif ta saja, alif dan ta. Ta-nya silahkan di dhammah atau ta-nya silahkan di kasrah. Nah, sama kita perbanyak contohnya sehingga kaidah ini lebih, ya, lebih kita fahami dengan cara kita memperbanyak contoh-contoh yang lain. Ya, contoh-contoh kita ambil contoh-contoh isim muannas, baik muannas hakiki, muannas majazi. Ya, contoh-contoh muannas yang kemarin sudah kita pelajari.
Maka sekarang coba dibuat dan diubah menjadi bentuk jamak muannas salim. Nah, kemudian tersisa tinggal satu masalah lagi, ya. Masalah yang terakhir adalah tentang jamak taksir. Jamak taksir. Bisa dibuka halaman 28. Golongan yang ketiga jamak taksir. Bagaimana cara membuat jamak taksir? Disebutkan di sini bahwa tidak ada cara khusus dalam menyusun jamak taksir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, kedua bentuk jamak itu bisa kita buat sesuai dengan kaidah, yaitu dengan menambahkan di akhir isim mufrad dengan tambahan-tambahan tadi. Ya. Bisa kita buat, ya, bisa dibuat sendiri. Adapun kalau jamak taksir tidak bisa. Kenapa? Karena jamak taksir itu adalah jamak yang tidak bisa dibuat dari mufradnya. Artinya begini. Jamak taksir ini disebut sebagai golongan isim yang simai. Yang kita maksudkan adalah bahwa orang-orang Arab itu membuat bentuk jamak taksir sesuai dengan kaidah mereka yang kita tidak bisa membuat-buat sendiri. Artinya apa yang kita dengar, ya, apa yang kita dengar bahwa isim mufrad ini jamaknya adalah ini, jamak taksirnya adalah lafaz ini, itulah yang kita tetapkan juga, ya. Karena jamak taksir tidak punya kaidah, jamak taksir tidak bisa dibuat ini jamaknya ini, ya. Ya, yang kita bisa lakukan adalah dengan menghafal saja, ya, menghafalkan saja kalau jamak taksir, ya, tidak bisa dibuat-buat, karena itu adalah paten, jamak taksir itu paten. Isim mufrad ini jamak taksirnya ini, isim mufrad itu jamak taksirnya itu, ya. Kita tidak punya cara kecuali hanya menghafalkan saja. Sami'na wa ata'na, mereka mengatakan jamak taksirnya ini, kita hafalkan, ya. Hanya saja ada beberapa wazan-wazan, ya, ada beberapa wazan-wazan atau timbangan-timbangan lafadz yang digunakan untuk menjadi jamak taksir, ya. Di sini kita sebutkan ada 5 timbangan atau 5 wazan. Ya, wazan artinya timbangan, standar, yang biasa dijadikan sebagai standar di jamak taksir. Kalau mengikuti standar-standar ini, maka dialah jamak taksir. Ya. Wazan yang pertama adalah wazan fi'alun. Ya, fi'alun ini biasanya wazan jamak taksir. Contohnya rijalun, ya, para laki-laki. Ini adalah jamak taksir. Wazan yang kedua af'alun, ya. Contohnya abwabun, ini pintu-pintu, ya. Wazan yang ketiga adalah fu'alun. Contohnya tullabun, murid-murid, ya. Kemudian wazan yang keempat fu'ulun, contohnya kutubun, kitab-kitab. Dan wazan yang kelima fu'ala'u, contohnya adalah ulama'u, artinya para ulama. Jadi wazan-wazan ini adalah wazan-wazan yang biasanya digunakan untuk menyebutkan jamak taksir. Ingat, jamak taksir tidak bisa dibuat. Kita hanya ngikut saja mereka, orang-orang Arab yang telah membuatnya, ya. Maka kita hanya menghafalkan. Kita mengatakan, ya, mufrad ini jamak taksirnya itu. Dan yang paling penting adalah tidak semua isim mufrad pasti ada bentuk jamak taksirnya. Makanya tidak ada cara bagi kita, ya, kecuali menghafalkan untuk yang masalah yang ketiga ini. Ya, tidak ada cara kecuali kita menghafalkan secara perlahan tentunya, secara bertahap, ya. Tidak perlu kemudian langsung menghafalkan sekian, tidak, secara bertahap, ya. Sekarang kita hafal jamak taksir 5 misalkan. Nanti seiring dengan
berjalannya waktu sambil belajar masalah yang lain nanti akan kita temui lagi, jamak taksir lagi kita hafalkan lagi, maka lambat laun nanti akan memiliki mufradat yang banyak tentang jamak-jamak taksir, ya, karena memang jamak taksir tidak bisa dibuat, tetapi harus hanya dihafalkan saja. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim, berbeda dengan jamak untuk menyusun, dituntut untuk membuat, ya, sesuai dengan kaidahnya, ya, sesuai dengan kaidahnya. Baik, inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita satu masalah yang sangat penting, bukan bahwa apakah dia menunjukkan satu atau dua atau lebih sekedar dari lafadznya. Kita melafatkan lafadz ini, oh berarti dia menunjukkan satu. Kita melafatkan lafadz ini berarti dia menunjukkan dua dan seterusnya. Ya, jadi bahasa yang sangat terperinci sekali. Ya, maka kata atau isim secara bilangannya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama mufrad, yang kedua mutsanna, yang ketiga jamak. Mufrad artinya menunjukkan jumlah satu, ya, menunjukkan jumlah tunggal. Dan isim mufrad adalah asal dari semua kosakata bahasa Arab. Kalau semua kosakata bahasa Arab itu berarti dia menunjukkan mufrad, ya. Kemudian dari isim mufrad ini diubahlah menjadi bentuk mutsanna dan diubahlah menjadi bentuk jamak sesuai dengan kaidahnya, ya, sesuai dengan kaidah yang tadi telah kita jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa memahami, ya, tentang kaidah ini, kaidah yang sangat penting sekali. Maka kami nasihatkan, ya, untuk pelajaran yang ketiga ini karena sangat penting sekali untuk dimurajaah, diulang-ulang, ya. Kemudian juga dipraktekkan. Ini juga penting. Ya, dipraktekkan. Misalkan tadi membuat isim mutsanna. Kita ambil beberapa contoh isim mufrad, ya, 5 isim mufrad misalkan buat jadi mutsanna. Ya. Ketika sudah tidak ada salahnya berarti kita sudah memahaminya. Kemudian praktekkan cara membuat isim jamak mudzakkar salim. Ya, sama seperti itu. Bagaimana jamak muannats salim? Ya, praktekkan dengan seperti itu, maka ini akan lebih menguatkan daripada kaidah, ya, yang telah kita pahami bersama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah, ya, pertemuan yang ketiga yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan kepahaman kepada kita. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dengan pelajaran yang berikutnya, tentunya biidznillah subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.